jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang titik maksimum, titik minimum, dan titik belok dari fungsi trigonometri. Siap belajar? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pengertian ya. Kita lihat titik stasioner dapat berupa titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Kemudian jenis-jenis titik stasioner dapat kita selidiki dari naik turunnya grafik fungsi. Fungsinya ini fungsi trigonometri. Oke ya. Kemudian kita lanjut dengan titik minimum. Jika Y sama dengan Fx turun pada X lebih kecil dari A, kemudian naik pada interval X lebih besar dari A, maka kita dapat melihat bahwa pada X sama dengan A, grafik Y sama dengan Fx itu mencapai titik terendah atau disebut dengan titik minimum. Kita lihat grafiknya ini ya. Oke, kemudian ini nanti A di sini, ini Y sama dengan Fx, fungsinya adalah trigonometri, kemudian ini A, yang di sini adalah Fx ya, ini adalah titik terendah. Oke, maka titik ini disebut titik minimum. Fungsi Y sama dengan Fx, fungsinya adalah trigonometri. Paham ya? Kita lanjut. Lanjut dengan titik maksimum. Jika Y sama dengan Fx naik pada interval X lebih kecil dari A, kemudian turun pada interval X lebih besar dari A, maka kita dapat melihat bahwa pada X sama dengan A, grafik Y sama dengan Fx mencapai titik tertinggi atau disebut dengan titik maksimum. Kita lihat ini grafiknya ya. Grafik Y sama dengan Fx, kemudian ini titik A, ini naik pada X lebih kecil dari A, kemudian turun pada X lebih besar dari A ya, pengertiannya seperti itu. Ini A, ini Fx, maka di sini adalah titik maksimum. Jadi seperti itu. Paham pengertiannya seperti itu ya? Oke, lanjut. Sekarang adalah titik belok ya. Jika Y sama dengan Fx naik pada X lebih kecil dari A, kemudian naik lagi pada X lebih besar A, maka grafik fungsi Y sama dengan Fx itu disebut titik belok nanti ya. Itu pada titik A, FA atau disebut dengan titik belok. Seperti itu karena bentuknya membelok ya. Kita lihat ini grafiknya seperti ini. Oke, ini naik pada X lebih kecil dari A, kemudian naik lagi pada X lebih besar dari A, maka di sini adalah membelok dan A, FA itu disebut dengan titik belok menjadi seperti ini. Oke, mengerti ya? Ini FA, kemudian ini disebut adalah titik belok. Oke, kemudian titik belok yang berikutnya itu bentuknya seperti ini ya. Jika Y sama dengan Fx turun pada X lebih kecil dari A, kemudian turun lagi pada X lebih besar dari A, maka grafik fungsi Y sama dengan Fx itu disebut membelok dan titik A, FA ini disebut titik belok. Kita lihat lagi grafiknya. Jadi seperti ini ya. Ini turun, kemudian belok, turun lagi. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini A, ini FA. Maka di sini adalah merupakan titik belok. Jadi seperti ini. Paham pengertiannya? Oke. Oke, sekarang kita buat kesimpulannya ya. Jika kita kaitkan dengan turunan, maka dapat dituliskan sebagai berikut ini. Titik A, FA ini disebut titik maksimum jika f aksen A-nya sama dengan 0, kemudian ini fungsinya naik untuk X lebih kecil dari 0, dan ini turun ya, untuk X lebih besar dari A ini. Maka A, FA ini disebut titik maksimum. Oke. Kemudian A, FA ini disebut titik minimum jika f aksen A-nya itu sama dengan 0, kemudian turun untuk X lebih kecil dari A, dan ini naik untuk X lebih besar dari A. Itu ya. Kemudian disebut titik belok jika f aksen A-nya sama dengan 0, kemudian f aksen X itu lebih kecil dari 0 untuk X lebih kecil dari A, ini turun, kemudian ini turun lagi ya, untuk X lebih besar dari A. Atau ini A, FA itu disebut titik belok untuk f aksen A-nya itu lebih besar dari 0, untuk X lebih kecil dari A ini naik, kemudian naik lagi ini ya, untuk X lebih besar dari A. Ini maka A, FA itu juga disebut titik belok. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Nanti kita lihat contohnya. Oke.
Sekarang kita lihat contoh yang pertama, tentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya dari fungsi fx sama dengan cos 2x, x-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Kita turunkan dulu fungsinya ya, f aksen x sama dengan 0 menjadi seperti ini, min 2 sin 2x ini cos jadi sin, min sin ya, ini 2x-nya jadi turunannya adalah 2 ya, menjadi seperti ini, kemudian min 2-nya membagi 0, tinggal sin 2x sama dengan 0, 0 itu adalah sin 0 derajat ya, ini, kemudian sinnya ini hilang, sama dengan 2x, 2x sama dengan 0 plus k kali 360 atau 2x sama dengan 180 plus k kali 360. Ingat ini cara menyelesaikannya seperti ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, kemudian dibagi 2 menjadi x sama dengan 0 plus k kali 180, ini dibagi 2 90, ini dibagi 2 180. Oke ya, kemudian kalau k-nya sama dengan 0 maka x-nya 0 atau x-nya 90. Oke, ini k-nya 0 ya, k-nya 0, k-nya 1, berarti ini jadi 180, yang di sini adalah 270. Kalau k-nya 2 maka x-nya ini 360 ya, ini menjadi 450, ini tidak termasuk dalam interval ini, maka saya coret. Oke, kemudian kita lanjut di sini ya, kita buat intervalnya ini 0, kemudian ini 0, 90, 180, 270, 360 kita pasang di sini. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita cek titik di sini, misalnya x sama dengan 15 di sini nanti, maka f aksen 15 itu sama dengan min 2 kali sin 2 kali 15 berarti sin 30 derajat ya, ini setengah kali min 2 adalah min 1 lebih kecil dari 0 ini. Maka di sini kita beri tanda negatif, kemudian kena batas ini menjadi positif, kena batas ini negatif, kena batas ini menjadi positif ya. Atau boleh dicek semua, nanti pasti bentuknya seperti itu. Maka kalau negatif itu kan ini turunan ya, maka dia ini turun, kemudian kalau positif itu naik, di sini turun lagi, kemudian di sini naik lagi. Oke, seperti itu ya. Ini Pak Guru Toto matikan dulu kameranya, ini nanti tidak muat ya karena untuk berhitung. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini setelah kita buat seperti ini, turun, berarti ini nanti minimum, ini juga minimum ya. Nanti di sini maksimum, ini maksimum, maksimum, maksimum. Oke ya, kita lihat ini. Sehingga fx itu minimum pada x sama dengan 90 atau x sama dengan 270, paham ya? Kemudian kita cari f 90 derajat itu adalah cos 2 kali 90 derajat, berarti cos 180 derajat itu min 1. Kemudian f 270 derajat itu sama dengan cos 540 derajat ya, ini x yang diganti 270, itu juga sama dengan min 1, maka titik minimumnya ini ya, 90 derajat, min 1 dan 270 derajat, min 1. Paham ya? Oke, sekarang kita cari fx maksimum pada x sama dengan 0 ini, kemudian 180, ini 360, kita cari f 0 derajat itu adalah cos, ini 0 derajat itu sama dengan 1, kemudian f 180 berarti menjadi cos 2 kali 180 itu adalah 360 derajat, itu juga sama dengan 1, menjadi seperti itu. Kemudian terakhir ini f 360 derajat itu menjadi sama dengan cos 720 derajat, itu juga sama dengan 1, paham ya? Maka titik maksimumnya adalah ini 0 derajat, 1, 180 derajat, 1, 360 derajat, 1, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang Pak Guru Toto nyalakan lagi kameranya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat, tentukan nilai x agar fungsi fx sama dengan sin kuadrat 2x itu minimum pada interval 0 derajat lebih kecil atau sama dengan x, lebih kecil atau sama dengan 180 derajat ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ini kita mulai dengan f aksen x sama dengan 0 dulu. Turunannya ini 2 sin 2x cos 2x kalikan 2 menjadi seperti ini ya. Oke, ini 0-nya dibagi 2 menjadi 0. Ini 2 sin 2x cos 2x itu adalah sin 4x menjadi seperti ini. 0 itu adalah sin 0 derajat ya. Oke. Sinnya ini kita hilangkan menjadi 4x sama dengan 0 plus k kali 360 atau 4x sama dengan 180 plus k kali 360. Ingat ini caranya seperti itu. Kita bagi 4 semua ya, ini bagi 4 itu 0, ini bagi 4 adalah 90,
Ini dibagi 4 adalah 45, ini dibagi 4 adalah 90. Oke, kalau K-nya 0 sekarang, maka X-nya 0, ini K-nya 0. Ini K0 berarti 45, X-nya ya. Kalau K1 sama dengan X sama dengan 90, atau ini jadi 135. Kalau K-nya sama dengan 2, maka yang di sini adalah X sama dengan 180, yang di sini menjadi 225. Ini tidak termasuk ya, karena intervalnya ini. Kita coret ya. Oke, kemudian kita buat garis bilangan, ini 0, kemudian 45, ini 90, ini 135, ini 180 menjadi seperti ini. Kita cek lagi ini untuk X sama dengan 15 ya, supaya gampang kita masukkan di sini. Maka f aksen 15 itu jadi sin 60 derajat ya di sini ya. Jadi sin 60 derajat, maka ini adalah setengah akar 3 itu lebih besar dari 0. Kita beri tanda positif di sini. Ya, kita beri tambah positif, di sini negatif, ini positif, ini negatif ya. Oke. Kemudian minimum itu berarti kalau ini kan naik ya. Kita buat dulu di sini naik, kemudian dia turun, di sini naik lagi, kemudian di sini turun. Berarti minimumnya itu di sini ya, atau di sini, kemudian di situ ya. Oke. Sehingga fx minimum itu pada X sama dengan 0, X sama dengan 90, dan X sama dengan 180 seperti itu. Oke, paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.